Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Rian TW. Ya, namanya juga koalisi perubahan. Makanya setiap waktu berubah. Makanya setiap waktu terjadi pergolakan di internal partai. Karena namanya sendiri perubahan. Jadi setiap waktu berubah-ubah. Baru ada sebuah cuitan yang saya pikir ini bukan menyindir, tetapi ini mengatakan dengan terang-terangan bahwa Nasdem itu partai yang berkhianat terhadap koalisi perubahan. Jadi pernyataan ini diucapkan oleh Andi Arief yang Andi Arief itu mengatakan bahwa kami akan terus bersama PKS meski satu partai lain mengkhianati koalisi. Jadi koalisi perubahan ini kan yang sudah deal ada tiga partai, Nasdem, PKS, Demokrat. Ya. Ketika Andi Arief mengatakan bahwa kami akan selalu bersama PKS, ya, walaupun satu anggota koalisi lainnya itu berkhianat. Berarti kan secara frontal mengatakan bahwa Nasdem itu berkhianat seperti itu. Itu jelas dan frontal banget, bukan sindir-sindir lagi ini. Jadi dapat kita simpulkan bahwa koalisi ini memang benar-benar berubah-ubah setiap saat, ya, berubah-ubah yang satu sama lain ya gontok-gontokan seperti itu. Akhirnya ya ada pernyataan dari Andi Arief seperti itu bahwa Nasdem ini berkhianat. Sebenarnya ini buntut sebuah wacana atau pernyataan dari salah satu anggota ya kader partai PDIP yang menyatakan bahwa Anies dan Ganjar ini kalau dijodohkan cocok seperti itu. Dan itu sebenarnya juga direspon ya oleh Partai Nasdem dan ini patut dipertimbangkan ya seperti itu. Jadi dengan adanya respon seperti ini ya itu ya yang namanya partai, yang namanya politik itu setiap saat memang bisa berubah-ubah. Ya, yang dulu kawan, ya, sekarang jadi lawan. Yang dulu lawan, sekarang bisa jadi kawan. Ya, ini bisa kita lihat ya dinamika politik yang ada ini sangat kalau bisa dikatakan kejam. Kalau tidak menguntungkan ditinggal seperti itu. Ya, bisa kemungkinan besar kalaupun ya nanti Nasdem jadi gabung walaupun dengan partai ya dengan koalisi PDIP itu berarti kan Ganjar Pranowo dan Anies itu berdampingan ya, ya satu sama lain. Jadi Ganjar presiden, Anies jadi wakil presiden. Kalau saya sendiri sih, saya tidak setuju. Mending milih Prabowo kalau aku sih. Koalisinya seperti itu ya. Jadi adanya semacam pernyataan-pernyataan ini sudah ditolak mentah-mentah oleh para netizen yang mendukung Anies ataupun netizen yang mendukung Ganjar Pranowo atau netizen yang setengah-setengah mendukung Ganjar Pranowo dan Prabowo seperti itu. Jadi buntut pernyataan ya tersebut ini sepertinya membuat Nasdem itu galau. Galonya kenapa? Ya mungkin salah satu penyebab galonya itu ya Anies sampai sekarang itu secara elektabilitas masih minim banget. Kalau dipaksakan nanti kan ya kalah sendiri. Seperti itu. Kita ini harus ada kalau ini ya, pikiran ya Nasdem ya, ini seharusnya ada perubahan jadi dirubah lagi. Kan namanya juga partai perubahan yang dulu bersama PKS nanti bisa menjadi eh, bersama dengan PDIP. Bisa saja seperti itu. Cuman semuanya harus ada hitung-hitungannya saya pikir ya. Dan itu kalau menguntungkan otomatis partai ini akan berlanjut.
akan bergabunglah, bisa dikatakan seperti itu. Seumpamanya digabung ya, bergabung antara Nasdem dengan PDIP yang sudah mempunyai calon masing-masing ya, kalaupun diduetkan, akhirnya Demokrat dan PKS nasibnya sama dengan sebelumnya, yaitu cuma ngupload gitu. Ngupload dan melihat, ya ini sudah jadi presiden dan ini kaya, cuman bisa melihat saja, wah ini sudah, dan akhirnya ya mereka tidak jadi apa-apa ya, sama seperti sebelumnya. Jadi oposisi pun oposisi yang tidak jelas, seperti itu. Jadi apakah kalian setuju kalau Ganjar Pranowo dan Anies ini diduetkan? Secara ideologi sebenarnya tidak bisa disatukan, ya, karena berbeda ideologi. Dan itu pun sebenarnya pernyataan tersebut pun masih bisa berubah ya. Kalau pernah ada yang mengatakan sebelumnya seperti itu. Anies dan Ganjar itu sebelumnya memang bertolak belakang sekali, di mana sejarah mengatakan 2017 itu Anies menggunakan politik-politik sara, ya, yang dimana saat itu dengan memanfaatkan politik sara seperti itu, Anies bisa memenangkan pilgub di Jakarta, dan itu sampai sekarang masih membekas banget. Dan kalaupun elit, saya pikir mereka tidak akan terlalu membekas apa ya, semacam rasa kecewanya ya, seperti itu. Karena memang elit partai ya, eee, karena memang para elit partai ini yang penting mereka ini dapat berkuasa satu, kemudian kedua dapat, semacam kekuasaan, dapat berkuasa dan dapat kekuasaan. Itu ya emang itu tujuan berpolitik seperti itu, berkuasa dan mendapatkan kekuasaan yang di situ tujuannya ya seharusnya itu untuk negara, untuk masyarakat Indonesia, kan seperti itu. Dan kalau ini pun terjadi bisa juga, bisa saja bisa terjadi seperti itu, ya. Dan kalau Ganjar Pranowo dan Anies diduetkan, apakah nanti bisa serta-merta suara Anies masuk ke koalisi ini, koalisi yang baru antara yang duet Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan? Belum tentu. Karena pernyataan yang sudah keluar seperti ini akhirnya dijawab oleh mentah-mentah oleh para pendukung Anies Baswedan yang memang dulu pendukung Anies ini itu adalah orang yang dikecewakan Prabowo, yang dulu Prabowo itu seorang rival Jokowi akhirnya gabung. Akhirnya pendukung Anies yang seperti ini itu pindahnya ke pendukung Prabowo yang seperti ini pindahnya ke Anies. Dan mereka pun mengatakan bahwa kalau Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan diduetkan, mereka pilih golput seperti itu ya. Jadi hitungan-hitungan seperti inilah yang harus diperhatikan. Belum tentu ketika nanti Ganjar Pranowo dan Anies itu diduetkan akan bisa menjadi sebuah partai atau koalisi yang bisa mengimbangi secara parlemen ya di koalisi sebelah ya, yaitu koalisi Gerindra yang saya pikir mereka memang punya bergabung 4 partai besar di situ dan itu secara kualitas ya itu 2 kali lebih besar ya, ya dari koalisinya PDB sekarang. Dan semuanya memang harus ada hitung-hitungannya. Kalau tidak, ya asal-asalan saja. Tapi setiap partai pasti ada hitung-hitungannya. Kalau nanti gabung dengan Ganjar, nanti akan seperti ini. Ya, kalau gabung dengan Anies, nanti akan seperti ini. Dan itu yang terjadi di elit partai. Masyarakat bagaimana? Masyarakat ya seperti tadi gambarannya banyak yang kecewa. Karena mereka mempunyai misi masing-masing ya. Ya, setiap pemilih itu mempunyai maksud dan misi masing-masing.
seperti itu. Jadi, ya mereka nggak asal milih menurut saya ya, karena apa yang dia bawa di saat dia memilih pilpres itu berharap dirinya itu lebih baik, dirinya itu lebih semacam diperhatikan dan hidupnya itu lebih baik. Itu secara politik yang ada di masing-masing individu masyarakat Indonesia. Jadi semuanya kita memang berpolitik, politik sesuai dengan kepentingan kita masing-masing, seperti itu. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.